Hai Mazda Friends, saya Glenn Rainer dan selamat datang kembali di program YouTube Mazda Indonesia Ask the Expert. Di Ask the Expert, kita akan membahas berbagai informasi seputar produk dan layanan Mazda, berbagi tips dan trik berkendara, dan masih banyak lagi. Di episode kali ini, kita akan membicarakan tentang air conditioner atau AC pada mobil. Bagi masyarakat Indonesia, AC adalah fitur penting yang wajib dimiliki setiap mobil. Seperti halnya AC di rumah atau di gedung, AC pada mobil juga memerlukan perawatan. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita ditemani oleh The Mazda Expert, Pak Teguh Maulana, sebagai Customer Service Manager Mazda Indonesia. Apa kabar Pak Teguh? Baik, Pak Glenn. Pak Teguh ngomongin AC mobil nih, mobil Mazda ya tentunya ya. Di mobil Mazda ini apakah ada spesifikasi atau fitur khusus Pak untuk AC-nya? Oke, fitur khusus ya untuk AC ya. Jadi seluruh AC mobil Mazda itu sudah dilengkapi dengan fitur auto. Dan mayoritas kendaraan Mazda sudah dilengkapi juga dengan dual zone climate control, Pak Glenn. Fungsinya apa? Jadi di mana setiap sisi masing-masing pengemudi dan juga penumpang itu dapat menyesuaikan pengaturan suhu AC itu sendiri di kendaraan. Jadi nggak harus sama Pak ya, siapa tahu Bisa pingin beda. ada yang lebih dingin, ada yang nggak terlalu dingin, bisa dibedain Bisa ya Pak ya, dibedakan. suhunya ya Pak ya. Betul. Oke. Lalu Pak Teguh, untuk menjaga kinerja AC ini supaya tetap optimal, apa aja Pak yang harus kita perhatiin Pak? Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki iklim yang tropis, sehingga perlu dijaga kebersihan udara dalam kabin dengan cara yang pertama adalah tidak terlalu lama berkendara dalam kondisi kaca terbuka. Kemudian selanjutnya tidak merokok di dalam kendaraan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyimpan objek dengan aroma menyengat, contoh seperti makanan atau parfum mobil. Serta menjaga temperatur kabin dari paparan sinar matahari dengan penggunaan kaca film yang memiliki spesifikasi UV yang cukup baik. Selain kaca film nih Pak Teguh, Ya. untuk aspek interior sendiri itu gimana Pak? Ya, betul. Jadi mengenai kebersihan interior pada sistem AC, hal itu mempengaruhi udara ruang kabin yang disirkulasikan secara terus-menerus melalui penyaringan di filter AC dan juga pendingin evaporator AC. Jadi kalau misalnya udara di dalam kabin mobil itu kotor, otomatis kinerja AC-nya Kinerjanya jadi lebih berat juga Pak ya. berat. Jadi kalau kondisi udara dalam kabin mobil ini kotor, itu ternyata berpengaruh terhadap kinerja si AC, ya, Pak? Jadi betul. berat ya dia ya. Betul, karena memang pada sistem AC itu terdapat beberapa komponen kendaraan yang bekerja secara bersamaan untuk mendapatkan suhu kabin yang diinginkan. Sehingga jika ada salah satu komponen yang tidak bekerja optimal, maka sistem AC tersebut tidak dapat bekerja secara optimal juga. Ngaruh gitu Pak ya. Jadi Pengaruh. satu komponen ngaruh jadi keseluruhan sistem ya. Contoh seperti filter AC yang kotor dan evaporator juga sama kotor, kemudian juga maka kompresor juga akan bekerja secara terus-menerus sehingga dampaknya beban mesin juga menjadi lebih berat. Bertambah ya karena non-stop kerjanya ya Pak ya. Oke, Mas Friends, ternyata penting banget buat kita ngejaga kebersihan interior mobil ya, terutama kalau ada sampah segera dibuang keluar dan juga rutin ngebersihin bagian dalam mobil tersebut. Ya, betul. Jadi untuk kenyamanan serta kesehatan Mazda Friend dan keluarga saat berkendara, maka sangat perlu memperhatikan kebersihan udara AC dalam sirkulasi udara kabin mobil. Pak Teguh, selain tadi kita udah jaga kebersihan di mobil, tapi kan yang namanya AC ini kan juga pasti kan mungkin perlu perawatan khusus ya Pak ya. Sama kayak mungkin kalau kita tahu di AC rumah, itu kan kita panggil teknisi ya kan, dia datang cuci gitu kan. Nah, kalau untuk di mobil kita gimana Pak? Ya, pada prinsipnya sama. Memang AC di mobil itu pun juga perlu perawatan, Pak Glenn. Cuman untuk perawatan AC mobil Mazda dapat dilakukan di jaringan bengkel resmi Mazda. Item parts AC termasuk dalam pemeriksaan di setiap perawatan berkala. Jadi sudah akan dicek oleh mekanik. Setiap perawatan berkala pasti Betul. sudah otomatis dicek ya Pak ya? Ya. Dan juga kami menyarankan agar penggantian filter AC dilakukan sekaligus dengan pembersihan evaporator AC dengan material khusus yang bernama AC Evaporator Cleaner. Oh ada ininya Pak Ya, khususnya. tentunya di kelipatan servis 20.000 km atau setiap 1 tahun, Pak Glenn. Nah, ini Pak Glenn. Jadi, AC Evaporator Cleaner terbukti efektif membersihkan evaporator dari kotoran, debu, dan juga menjaga kinerja AC tetap stabil serta memberikan efek aroma segar pada sirkulasi udara dalam kabin. Ini bisa, saya sebagai pengguna nih Pak, saya bisa aplikasiin sendiri nggak di mobil saya? Jadi kami menyarankan agar pengaplikasiannya dilakukan di dealer resmi Mazda, Pak Glenn, sehingga proses penggunaannya ini bisa lebih tepat dan juga
performanya juga bisa lebih maksimal yang dirasakan oleh Mazda Oke, Friend. oke Pak. Kalau ini filter AC ya Pak Teguh ya, betul ya? filter AC. Nah kalau ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mesti cek juga udah kotor atau Ya. belum? Atau mesti diganti atau gimana Pak? Jadi memang untuk mengetahui sudah kotor atau sudah harus ganti ya memang pada saat pelanggan atau Mazda Friend mengunjungi dealer resmi kita itu di setiap perawatan berkala dilakukan Oh, ini pengecekan. termasuk bagian Sudah yang akan dicek ya Pak oleh ya? mekanik kita. Oke. Dan juga akan dilakukan penggantian ketika sudah menempuh jarak 20.000 km Oke. atau 1 tahun, Pak Glenn. Itu sudah termasuk ya Pak ya? Terus. Jadi sudah otomatis pasti akan diganti di periode diganti. tersebut ya? Ya. Oh oke Pak. Ini menarik ya Pak Teguh ya. Berarti Ya. di setiap bengkel Mazda kita itu memang sudah menyediakan layanan untuk pembersihan dan juga perawatan AC dengan produk ini ya? Ya, betul Pak Glenn. Jadi baik AC evaporator cleaner dan juga AC filter yang tersedia di dealer resmi Mazda itu adalah genuine produk Mazda. tentunya. Genuine produk Mazda ya. Wah ini penjelasannya lengkap nih Pak Teguh, thank you. Sama-sama, thank you. Jadi Mazda Friends, jadi kita mulai biasain diri untuk ngejaga kebersihan mobil kita, interior mobil kita, dan jangan lupa untuk selalu cek kebersihan AC juga di bengkel resmi, perawatan rutin, pembersihan rutin. Terima kasih banyak Pak Teguh Sama-sama, Pak atas Glenn. penjelasannya. Ini sekaligus menjadi penutup ya episode kita kali ini. Asdi Expert pasti akan kembali lagi di episode berikutnya untuk membagikan informasi seputar Mazda Indonesia. Bagi Mazda Friends yang ingin bertanya tentang produk, layanan, fitur mobil, atau hal lainnya yang berkaitan dengan Mazda, silahkan isi di kolom komentar. Akhir kata, saya Glenn Rainer pamit. Terima kasih sudah menonton. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Sampai jumpa. Pak Teguh, thank you. Thank you, Pak Glenn.